Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Hari ini kita akan belajar rangkuman PAI kelas 7 bab 9, Rukhsah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah kepadanya. Mari bertafakur. Islam merupakan agama yang paling sempurna bagi seluruh umat manusia sepanjang zaman. Salah satu bukti kesempurnaan Islam adalah hukumnya yang tegas dan jelas, namun mudah dan fleksibel dalam pelaksanaannya. Setiap muslim diwajibkan melaksanakan ibadah utama seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Namun, Islam tetap memberikan jalan keluar bagi orang yang tidak bisa melaksanakannya dengan sempurna. Salah satu perhatian Islam adalah kemudahan atau keringanan yang dikenal dengan rukhsah. Sebagai contoh, orang yang sedang dalam bepergian atau musafir diberikan kemudahan, yaitu salat wajib dapat dilaksanakan dengan cara menjamak, meringkas, atau dengan keduanya. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemudahan bagi hambanya untuk melaksanakan perintahnya. Begitu sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua hambanya. Yang pertama, memahami makna rukhsah. Rukhsah secara bahasa memiliki arti keringanan atau kelonggaran. Secara istilah, rukhsah diartikan perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Dengan rukhsah, keringanan diperoleh oleh manusia untuk melaksanakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada keadaan tertentu, dalam ushul fikih disebutkan bahwa rukhsah dapat memberikan pengecualian atau membolehkan prinsip umum disebabkan keterpaksaan atau darurat dan kebutuhan. Contohnya, puasa pada bulan Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim. Akan tetapi, seseorang boleh tidak melaksanakan puasa dikarenakan sedang dalam perjalanan atau sakit dan harus digantikan di hari lain. Kondisi seperti ini dinamakan rukhsah. Hukum rukhsah adalah al-ibahah atau dibolehkan karena kebutuhan atau keterpaksaan. Hal ini sesuai dengan penggalan redaksi pada Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Pada penggalan ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beban kepada manusia sesuai kesanggupannya. Pahala akan diberikan melebihi dari apa yang diusahakan. Sedangkan siksaan diberikan seimbang sesuai dengan kejahatan yang telah dilaksanakan. Dalam hal ini, manusia tidak diberikan dengan yang berat dan sukar. Islam mempunyai asas mudah, ringan, dan tidak sempit. Agama menghendaki kemudahan, bukan kesukaran. Apa saja yang menjadi alasan dibolehkan rukhsah? Berikut ini adalah uraian singkatnya. Tujuan rukhsah bukan untuk berlaku zalim, dosa, atau meringankan suatu hukum yang sudah ringan.
Orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir diberikan keringanan sesuai dengan jarak dan kondisi yang ditentukan. Rukhsah bagi orang jika tidak mampu menjalankannya, seperti puasa di bulan Ramadan dikarenakan musafir atau sakit. Rukhsah bertujuan pula untuk menghilangkan kesulitan dan menghendaki keringanan sampai menemukan kelapangan sesudahnya. Manusia dapat memilih antara melaksanakan azimah atau ketentuan semula atau rukhsah keringanan. Rukhsah terbagi dua macam, yaitu rukhsah yang mengandung istisan kebaikan. Pelaksanaan azimah atau rukhsah dapat dipilih oleh seseorang. Apabila rukhsah yang dipilih itu lebih baik, contohnya musafir tidak berpuasa pada Ramadan. Rukhsah yang menggugurkan hukum azimah. Hukum yang awalnya haram dapat menjadi halal karena rukhsah dalam keadaan tertentu. Contohnya, meminum tuak atau memakan bangkai pada saat keadaan tertentu dapat dihalalkan. Hal ini didasari bahwa apabila perbuatan ini tidak dilakukan, dapat membahayakan kesehatan atau bahkan nyawanya. Yang kedua, rukhsah dalam sholat. Islam memberikan kemudahan bagi umatnya. Terkait dengan sholat, terdapat beberapa aturan yang mempermudah pelaksanaan sholat. Dalam perjalanan, sholat dapat dilakukan dengan cara diringkas atau digabung pada satu waktu. Kemudahan tersebut diberikan kepada orang yang melakukan perjalanan, baik karya wisata, silaturahmi, maupun keperluan lainnya yang dipandang baik sesuai ketentuan agama. Kemudahan tersebut salah satunya diisyaratkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 101 yang artinya, "Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sembahyangmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu." Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang sedang dalam perjalanan diperbolehkan untuk meringkas sholat. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat jama' sebagaimana yang tertera pada hadis berikut. Dari Anas radhiyallahu anhu, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjama' dua sholat dalam perjalanan, beliau mengakhirkan salat zuhur hingga awal waktu asar, kemudian beliau menjama' antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. 3. Kemudahan bagi orang tertentu dalam puasa. Puasa adalah salah satu ibadah yang bertujuan untuk mencapai ketakwaan. Setiap pahala dilipat gandakan olehnya pada bulan Ramadan. Puasa pun dapat menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagaimana dengan orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk meninggalkan puasa, terutama pada orang-orang musafir, sakit,
wanita yang haid atau nifas, wanita hamil atau menyusui, dan orang tua renta yang sudah tidak mampu lagi melaksanakan ibadah puasa. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca uraian di bawah ini. Orang sakit. Yang disebut orang sakit di sini adalah mereka yang berat berpuasa karena sakitnya. Apabila mereka berpuasa, penyakitnya akan bertambah parah. Penderita sakit berat seperti stroke, ginjal, juga penyakit parah lainnya diberi keringanan dalam berpuasa. Begitu pula keringanan berlaku bagi penderita sakit yang dirinya diharuskan meminum obat secara teratur, baik pagi maupun siang hari. Penyakitnya bertambah parah apabila tidak diobati. Bagi mereka adalah mengganti puasa di hari lain apabila sudah sembuh. Apabila tidak ada harapan sembuh akibat penyakitnya, ia boleh menggantinya dengan membayar fidyah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Orang yang sedang dalam berpergian atau musafir. Mereka yang diperbolehkan meringkas sholat, walaupun perjalanannya tidak sulit dan tidak memberatkan, boleh meninggalkan puasa. Orang-orang dengan pekerjaan dalam perjalanan secara terus-menerus, seperti pengemudi taksi, kereta api, kru pesawat terbang, dan lain-lain, diperbolehkan tidak melaksanakan puasa, namun mereka dapat mengganti puasanya di hari lain. Wanita haid atau nifas. Wanita yang haid atau nifas wajib meninggalkan puasa dan mengganti puasanya. Seorang wanita yang keguguran atau mengeluarkan darah saat hamil, kemudian dilakukan operasi agar janinnya keluar. Apabila janinnya sudah berbentuk manusia, kira-kira berumur lebih dari 80 hari, maka dihukumi nifas. Wanita tersebut hendaknya berbuka puasa dan pada hari lain mengganti puasanya. Tetapi jika janinnya belum berbentuk manusia, kurang dari 80 hari, maka wanita tersebut tidak dianggap nifas dan ia wajib berpuasa. Selanjutnya, wanita hamil atau menyusui. Kedua perempuan ini wajib mengganti puasanya sebagaimana orang yang sedang sakit. Kalau khawatir puasa akan menjadi madarat kepada dirinya sendiri atau pada anaknya. Keduanya diwajibkan mengganti puasanya dan membayar fidyah kepada fakir miskin apabila hanya takut akan menimbulkan madarat bagi anaknya.
orang tua renta yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Orang tua yang renta dan tidak mampu lagi melaksanakan puasa dibolehkan meninggalkan puasa dan menggantinya dengan membayar fidyah. Fidyah diberikan berupa beras mentah atau sejenisnya seberat 1 mud atau 0,75 liter. Fidyah dapat diberikan pula berupa makanan jadi siap saji. Beberapa fakir miskin diundang sesuai jumlah hari yang ditinggalkan. Akan lebih utama bila beras tersebut ditambahkan lauk pauk. Yang keempat, kemudahan pembayaran zakat. Bagi setiap muslim, zakat merupakan kewajiban. Zakat berfungsi membersihkan diri dan hartanya. Orang yang menunaikan zakat, selain melaksanakan perintah, ia pun berupaya untuk menyucikan diri dan hartanya dari kotoran dosanya. Selain itu, zakat mempunyai fungsi sosial, yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu, fakir dan miskin, juga kelompok lain sesuai dengan ketentuan syariat. Seperti halnya pada sholat dan puasa, pada zakat terdapat beberapa keringanan. Apa saja keringanan pada zakat? Berikut uraian ringkas mengenai hal ini. Zakat fitrah dapat dibayar dengan uang. Zakat fitrah dibayar oleh jenis makanan pokok langsung seperti beras. Untuk memperingan proses pembayaran, zakat dapat dibayarkan dengan uang yang seharga dengan makanan pokok tersebut. Pembayaran zakat dilakukan oleh pemilik zakat. Untuk kemudahan teknis pembayaran, seseorang dapat mewakilkan pembayaran zakat pada orang lain. Pembayaran zakat fitrah bertujuan untuk membahagiakan fakir miskin pada saat hari raya. Namun demikian, pembayarannya bisa dilakukan beberapa hari sebelum Idul Fitri. Kalian tentu ingat, MUI memberikan saran kepada umat muslim untuk mendahulukan zakat fitrah, terutama pada saat situasi pandemi COVID-19. Hal ini selain berkaitan dengan manfaat sosial, juga mempermudah pembayaran zakat bagi orang yang wajib zakat. 5. Kondisi yang dimudahkan dalam haji. Ibadah haji merupakan napak tilas sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya di masa lalu. Semua ritual ibadah haji memiliki hikmah. Haji mabrur merupakan harapan semua jamaah haji. Mereka berupaya mengubah tingkah laku menjadi lebih baik setelah kembali ke daerah asalnya. Berikut ini adalah beberapa keringanan pada ibadah haji dan umroh. A. Ibadah haji diperuntukkan hanya bagi orang yang mampu. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang pelaksanaannya tidak diwajibkan kecuali hanya kepada mereka yang mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan ibadah ini hanya kepada mereka yang mampu untuk berangkat haji. Mereka yang tidak masuk dalam kategori mampu tidak diwajibkan untuk mengerjakan ibadah haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim,
Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Ibadah haji diperuntukkan bagi orang yang mampu dalam ibadah haji berhubungan dengan biaya sendiri, keluarga yang ditinggal, dan kemampuan fisik atau sehat selama melaksanakan ibadah haji. Selain itu, tersedianya transportasi yang aman menuju Mekah. Muslim yang sudah mampu akan tetapi tidak melaksanakan haji, maka ia berdosa karena meninggalkan kewajibannya. B. Haji dilaksanakan sekali seumur hidup. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali dalam seumur hidup. Apabila akan melaksanakan ibadah haji lagi, maka hukumnya sudah tidak wajib lagi. C. Pelaksanaan ibadah haji boleh ditunda meski sudah mampu. Seseorang sudah masuk dalam kategori mampu, akan tetapi belum melaksanakan ibadah haji, hal ini diperbolehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat turunnya ayat tentang haji tahun ke-6 Hijriah, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah. Pada situasi pandemi COVID-19 ini, ibadah haji dapat ditunda walaupun sudah ada ketentuan untuk berangkat. Hal ini dilakukan untuk kemaslahatan umat. D. Cara melaksanakan ibadah haji boleh memilih tamattu, qiron, atau ifrad. Ibadah haji dipandang berat karena harus meninggalkan tanah air dalam jarak yang jauh dengan waktu yang lama. Akan tetapi di balik itu terdapat kemudahan yang diperoleh. Tata cara pelaksanaan ibadah haji memberikan pilihan dan keringanan bagi jamaah haji, yaitu yang pertama ifrad, yaitu haji dikerjakan terlebih dahulu kemudian umroh. 2. Tamattu, yaitu umroh dikerjakan terlebih dahulu kemudian haji. 3. Qiron, yaitu haji dan umroh dilaksanakan secara bersamaan. Pelaksanaan ibadah haji boleh dikerjakan orang lain. Adik-adik sering mendengar istilah badal haji atau al-hajj an al-ghair, melakukan ibadah haji untuk orang lain. Ibadah yang bisa diwakilkan oleh orang lain umumnya adalah ibadah yang bersifat muamalah atau setidaknya bernuansa materi. Ibadah haji bisa diwakilkan meski orangnya masih hidup. Misalnya, karena sudah tua atau dalam keadaan sakit. Ibadah haji itu dikerjakan oleh orang lain yang mewakilinya. Melontar jumroh itu pun bisa diwakilkan orang lain, kecuali wukuf di Arafah yang memang harus dikerjakan sendiri. Pembayaran dam boleh digantikan dengan puasa. Pembayaran dam dalam ibadah haji dengan menyembelih kambing dapat diganti dengan puasa 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air. Orang yang melaksanakan tamattu dan qiron terkena kewajiban membayar dam.
Namun kalaupun tidak punya uang untuk menyembelih kambing, dendanya dapat diganti dengan berpuasa 3 hari di tanah suci dan 7 hari setelah kembali ke tanah air, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung, terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Yang G. Tidak bermalam di Mina. Bermalam di Mina untuk melontar jumroh bukan termasuk rukun haji, melainkan wajib haji. Melontar jumroh boleh tidak dikerjakan asalkan membayar dam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak keringanan kepada para sahabat yang tidak bisa ikut bermalam di Mina atau di Muzdalifah. Bahkan yang rukun sekalipun, yaitu wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, itu pun tidak harus dilakukan sejak pagi sampai malam. Yang penting seseorang sudah berada di Arafah walaupun hanya sesaat, sudah dianggap sah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa haji itu adalah berada di Arafah. Orang yang sedang sakit parah tetap bisa dianggap sudah berhaji asalkan sempat singgah di Arafah walaupun hanya sekedar beberapa menit lalu dikembalikan lagi ke rumah sakit. Selanjutnya, H. Ibadah lain yang berpahala setara dengan melaksanakan ibadah haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kasih sayang dengan memberikan pahala yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyediakan pahala yang besar untuk ibadah yang terlihat kecil dan mudah. Orang yang belum mampu mengerjakan haji namun beramal dengan ikhlas dan istiqomah akan diberi pahala setara ibadah haji. Salat berjamaah selain diberi pahala 27 derajat, juga diberikan pahala ibadah haji apabila dilakukan secara istiqomah. Orang yang istiqomah melaksanakan salat duha diberikan pahala pula seperti ibadah umroh. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Umamah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk menunaikan sholat fardu akan diberikan pahala ibadah haji.
Sementara orang yang keluar rumah untuk mengerjakan sholat duha dan tidak ada tujuan lain selain itu, maka akan diberikan pahala umroh. Hadis riwayat Abu Daud. Pergi ke masjid untuk belajar dan mengajar diberikan pahala ibadah haji. Hal ini didasarkan pada riwayat Abu Umamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat ke masjid hanya untuk belajar dan mengajar kebaikan, maka ia diberi pahala ibadah haji yang sempurna. Hadis riwayat Al-Tabrani. 6. Hikmah rukhsah. Rukhsah dalam Islam memiliki banyak hikmah, di antaranya mempermudah pelaksanaan syariat Islam. Agama tidak menghendaki kesukaran, agama memperhatikan pelaksanaan amal sesuai dengan kemampuan. Pembuktian bahwa syariat Islam tidak kaku dan tidak pula ekstrim. Syariat Islam seringkali dipandang kaku, keras, dan tidak fleksibel. Biasanya anggapan ini muncul dari mereka yang tidak memahami syariat secara benar atau menyeluruh. Mereka hanya melihat satu sisi dan melupakan sisi lainnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya agama ini mudah dan tidaklah seseorang berlebih-lebihan menyusahkan diri dalam urusan agama, melainkan agama akan mengalahkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. C. Menguatkan istiqomah dalam ibadah dan cinta ajaran Islam. Orang yang tak mampu melakukan ibadah secara sempurna karena mendapatkan keringanan dan kemudahan, tetap didorong untuk dapat melaksanakan ibadah sampai ujurnya hilang. Hal ini menunjukkan bahwa dirinya cinta kepada ajaran Islam dengan hati yang mantap. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mencintai hambanya yang dapat memanfaatkan rukhsah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai keringanan yang diambil sebagaimana Dia membenci maksiat kepadanya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hujaimah, dan Ibnu Hibban. D. Mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai. Rukhsah memberikan pelajaran kepada manusia untuk disiplin. Ibadah sholat tidak boleh ditinggalkan meskipun dalam keadaan apapun. Pelaksanaannya dapat dipermudah atau diperingan seperti jamak dan qashar. Apapun kondisinya, ia tetap disiplin untuk melaksanakan. Sekian dulu ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.